Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara edisi kali ini saya ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan hari ini kesempatan buat main-main di kantornya Bicara, Yayasan Bicara ya benar ya Bang ya. Bingkai Cerita Rakyat gitu. Dan kita boleh nih ngubek-ngubek ruang barunya, ruang podcast barunya di sini. Sebelah saya sini ada Bang Andi, beliau adalah direkturnya Bicara dan kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar kegiatannya Bicara. Terus lebih fokus mungkin ke jurnalisme warga nih, salah satu fokusannya juga dari Yayasan Bicara. Bang Andi, sebelumnya terima kasih banget boleh main ke sini. Terima kasih mau ngobrol dengan kita di podcast Basuara. Sama-sama Mbak, makasih juga sudah mau datang ya. Iya, terima kasih. Nah, Bang Andi boleh mungkin bisa cerita-cerita dulu nih. Bicara tuh apa sih, kegiatannya apa gitu, terus kapan berdirinya? Iya, oke. Jadi Bicara ini dulu tuh lahir dari gagasan awalnya tuh di Facebook group ya. Ya, jadi ada grup namanya Bingkai Cerita Rakyat. Awalnya dulu saya waktu masih di Manokwari itu punya keinginan ada ruang di mana kita berbagi cerita gitu. Nah, karena dulu tuh hanya ada Facebook, ya udah kita bikin grup dan sampai sekarang sudah 3.500 orang dalam gitu. Nah, grup Facebook. Tapi belakangnya itu setelah saya nggak lagi di sana sudah tidak lagi mengerjakan di Manokwari, saya pikir kayaknya perlu untuk lebih diseriusin gitu. Gagasan untuk tempat ruang berbagi cerita itu. Nah, ini sangat ide ini tertanam di saya karena dulu saya suka ditugaskan waktu zaman mengorganisir di kampung-kampung, itu suka disuruh mencatat cerita rakyat. Pendek kata, akhirnya saya coba menuangkannya dalam satu organisasi yang lebih formal gitu ya, namanya Yayasan Bicara, Bingkai Cerita Rakyat gitu. Nah, berarti sehari-harinya Bang Andi banyak beraktivitas di Bicara ini atau ada aktivitas lain? Iya, saya sehari-hari hampir keseluruhan waktu di sini. Ya, namun saya juga adalah komisioner di Komisi Informasi ya. Jadi sembari bertugas di sana, saya menemani teman-teman di Bicara untuk terus mengembangkan mimpi-mimpi gitu. Oke. Nah, terus jurnalisme warga tuh sebenarnya yang kayak gimana sih, Bang Andi? Apakah kalau kita bikin postingan nih di medsos ada ada isu apa, terus kita bikin postingan itu udah jurnalisme warga atau yang kayak gimana tuh? Iya. Kami sebenarnya bicara jurnalisme warga ini sebenarnya tuh jauh lebih luas dari sekedar memposting-posting di Facebook ya. Jadi justru kepada warga itu kami berharap ada semacam budaya menganalisis semua cerita, berita atau informasi, men-screening, kemudian tidak begitu mudah percaya kepada berita yang tiba-tiba datang gitu. Nah, kalau boleh dibilang lebih banyak waktu bicara yang namanya literasi digital itu. Jadi karena jurnalisme warga ini kan luas ya, makanya kami biasa bilang jurnalisme warga, pelatihan jurnalisme warga, literasi digital untuk anak muda gitu. Oke. Nah, kenapa jurnalisme warga? Ya kan maksudnya ada jurnalisme media gitu. Apakah itu tidak cukup atau kenapa warga juga perlu? Iya, betul. Pengalaman bertahun-tahun yang saya lihat, amati, media mainstream, media utama ini kan tidak semua orang bisa akses gitu loh. Ya palingan mungkin kalau umpamanya dia direktur Bicara ya mungkin bisa akses. Teman-teman wartawan, sini dong gitu. Atau dia kepala dinas, atau mungkin kepala kantor, kepala sekolah. Tapi kalau warga yang di kampung atau yang di komunitas belum tentu. Sementara mereka juga punya keinginan, kerinduan untuk berbagi cerita, atau mungkin mereka juga punya informasi yang penting buat pemerintah gitu. Nah, kadang mereka mau ke media apa gitu ya belum naik angkot, atau jangan juga sampai dia diwawancarai lalu kemudian disunting, ya bahasanya lain lagi gitu.
Jadi kalau dengan dia langsung itu kan menjadi apa? Makanya kami di dalam bicara itu visinya adalah inklusi dan lestari. Jadi ada dua hal utama yang kami kejar, terjadinya proses-proses inklusi dalam pembangunan. Nah, salah satunya itu. Oke, jadi semua punya kesempatan nih untuk menyampaikan, misalnya entah kritik atau informasi. Gitu. Tapi emang warga tuh biasanya lebih cepat nggak sih dan lebih akurat gitu ya, lebih karena yang mengalami atau yang merasakan sendiri adalah warga ketimbang pakai sudut pandang orang lain untuk nulis apa yang mereka sampaikan gitu ya. Iya. Jadi kalau warga itu kan sederhana mereka ngomong itu orisinil ya. Iya. Itu yang berbeda. Jadi ketika orang lain nulis itu beda dengan ketika dia omong dengan kesederhanaannya gitu loh. Itu yang menarik sebenarnya. Oke, iya ya. Meskipun mungkin tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik secara komprehensif gitu ya, betul. Tapi apa yang mereka sampaikan tuh informasinya akurat gitu ya. Iya. Oke, terus dalam hal ini yang jadi fokusnya bicara tuh masyarakat yang mana nih? Iya, kita terus terang tidak membatasi masyarakat komunitas mana, tapi sepanjang itu masyarakat yang ada di Papua Barat gitu, apakah dia dari kelompok nelayan, apakah petani, apakah dia buruh, apakah dia guru, selama itu mari gitu. Makanya karena setiap latar belakang ini juga mereka tentu punya persoalan. Ini punya ceritanya masing-masing iya, gitu betul, ya. Jadi kita pengen tahu nih cerita dari berbagai latar belakang masyarakat gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus secara umum tuh emang kondisi jurnalisme warga di Manokwari ya, khususnya yang jadi lokusnya bicara tuh seperti apa sih level mereka? Iya, contoh kayak ini ya yang kita kerjain bersama-sama dengan Bakti ya. Nah, kita kan ada kegiatan bersama Bakti itu di Pulau Lemon. Nah, itu yang kita ajak itu anak-anak muda. Nah, kita ajak anak-anak muda itu mereka kita ajak menceritakan Pulau Lemon itu sendiri dalam 3 aspek: sosial, budaya, lingkungan, dan histori. Jadi ada 3 ini. Jadi mungkin mereka tidak bisa mengerti apa itu ekologi, apa itu biofisik gitu. Tapi ketika kita coba minta mereka mengcapture dengan foto, nah nanti kita yang kebetulan yang mungkin punya pengetahuan itu yang nanti paham gitu. Makanya kemarin kita berlatih di sana, kita bagi 3 kelompok itu. Ada kelompok sosial budaya, ada kelompok sejarah itu, ada kelompok ekologi. Mereka keliling pulau memotreti apa saja. Setelah itu mereka kembali ke tempat pelatihan, ayo ceritakan ini apa gitu. Gitu. Menarik juga ya. Jadi cerita tentang wilayahnya mereka yang paling dekat dengan mereka terlebih dahulu. Betul. Gitu ya. Dan mereka sebenarnya bisa ternyata ya. Iya bisa, dan hasil jalan-jalan motret anak-anak ini itu ternyata sangat informatif, sangat beragam begitu. Bahkan belum tentu kita yang dari luar itu dengan segala kemampuan pengetahuan akademis, metodologi kita belum tentu dapat tuh barang. Belum tentu bisa cerita. Belum tentu bisa, karena kan soal akses juga. Gitu. Itu yang menarik. Oke, jadi membuat mereka menceritakan hal-hal terdekat dari sekitar mereka iya. gitu ya. Nah, dari situlah kami kemudian masuk. Jadi oh iya benar, ini di sini tuh masalahnya sampah gitu. Jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk bicara sampah gitu, tidak. Nah, jadi bahwa ini selalu ada pintu masuk aja. Jadi menjadi salah satu pintu masuk untuk menggali isu yang lebih besar lagi ya. Betul. Gitu. Nah, terus dari upaya untuk meningkatkan jurnalisme warga ini sebenarnya hal apa sih yang mau diubah, apa yang mau dicapai dari situ? Iya, sebenarnya itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga kita berharap dengan terus berulang itu ada perubahan pemahaman, perubahan sikap tentunya. Jadi sebagai contoh begini, Pulau Lemon yang tadi kita dekati itu kan mereka beranggapan bahwa wah ini kita
sampah ini kan dari mana, dari luar sana, kita bukan yang produksi sampah, jadi kita sudah biarin aja karena nggak habis-habis gitu. Tapi dengan diskusi, dengan literasi, dengan ngobrol gitu, kita berharap nanti ada pada satu titik perubahan. Udahlah, nggak usah salahin orang gitu, pokoknya bagaimana pulau ini jadi bersih gitu. Mungkin mengerjakan mengut sampah atau mengubah sampahnya menjadi apa gitu. Tapi kalau umpamanya sekarang kita yang kita lakukan itu dulu, seperti program turun dari langit kata orang gitu ya, program turun dari langit, tiba-tiba kita bawa mesin pecacah plastik macam-macam, dari ini mana nggak kemana jalan gitu. Karena kesadarannya nggak muncul dulu atau edukasinya nggak jalan dulu gitu. Kami berharap kita mulai dari situ dulu. Berarti sebenarnya ada agenda yang lebih besar dari sekedar mengajarkan masyarakat untuk mengetahui wilayahnya, tapi Benar. ada perubahan yang diharapkan dari situ. Jadi kami sebenarnya ini baru permulaan lah ya. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang besar kita di Indonesia umpamanya, itu kan awalnya mulai dari dia baca, dia tahu, kemudian dia paham, baru dia melakukan dan gitu. Nah, kami berharap itu dalam konteks yang lebih kecil itu kita lakukan, gitu. Mereka lakukan. Gitu. Oke. Soalnya kalau datang bawa program, habis kita selesai ya mereka berhenti mereka juga ya gitu. kan, Kayak contoh loh, Mbak. paham. Kayak contoh kemarin nih. Kami kan biasa juga itu ketika jalan akan mengamati dalam konteks ekonominya. Saya bilang kebetulan ada teman di sana. Saya bilang, Om, ini kelapa banyak ini. Bagaimana kalau kita rubah ini jadi minyak VCO? Langsung ibu-ibu ketawa gitu. Saya bilang, kenapa ketawa? Om, ini tinggal kita bawa dengan perahu ke pasar, ini laku, ngapain susah-susah gitu. Nah, dengan kita jalan, kita kemudian berdiskusi dengan itu, kita jadi tahu bahwa pendekatan katakan program pembuatan VCO di kampung di Pulau Lemon, ya jelas nanti nggak akan jalan karena mindset mereka kan gitu. Ya, merasa belum butuh kok belum ya. butuh gitu. Oke, berarti agenda yang lebih besar ini tujuannya untuk ada perubahan gitu yang bersumber dari masyarakat, kesadaran masyarakat itu sendiri. Dari situ. Berkelanjutan gitu. Kadang-kadang kita NGO ini bicara program itu kan tinggi ya, tapi kadang-kadang nggak nyampe juga di bawah gitu. Nah, kami berusaha coba berkontribusi bagaimana biar isu-isu yang kita jalankan ini kayak pemetaan wilayah adat itu menjadi inklusi gitu. Bukan menjadi eksklusif. Banyak orang berpikir ketika kita pelatihan fotografi yang saya ajarkan atau kami ajarkan itu teknik fotografi, lighting, itu mungkin ada. Itu satu hal ya. Satu hal, tapi ada banyak hal lain yang itu kita mau sampaikan. Karena ini kan kita bicara foto story gitu. Kami berharap agenda-agenda seperti ini terus untuk diperluas gitu. Sehingga isu-isu yang kita kerjakan untuk kepentingan masyarakat itu tidak hanya berputar di kita saja, tapi juga itu masyarakat. Sehingga ke depan bukan hanya kita yang mengerjakan ini, tapi mungkin publik atau masyarakat juga harus mengerjakan.